siang dan selamat malam. Pada video kali ini kita akan mengisi formulir refleksi tindak lanjut. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tahapan dari observasi setelah kita selesai di observasi yaitu kita akan mengisi dokumen tindak lanjut. Dan kemudian setelah dokumen tindak lanjut tersebut selesai kita isi dan dinilai oleh kepala sekolah, nah giliran sekarang kita akan mengisi formulir refleksi tindak lanjut. Nah, ketika kita membuka formulir refleksi tindak lanjut, di sana ada beberapa pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan ini kita isi berdasarkan refleksi kita masing-masing, berdasarkan apa yang kita hadapi, apa yang kita temui ketika kita melaksanakan tindak lanjut kita. Nah, di sini ada contoh pengisiannya sesuai dengan apa yang saya temukan selama saya melakukan tindak lanjut observasi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa kemajuan yang berhasil Anda capai dari upaya tindak lanjut yang Anda lakukan? Nah, saya bisa mengisinya seperti ini. Setelah melakukan tindak lanjut observasi, saya jadi lebih tahu bagaimana cara membuat kesepakatan kelas dengan melibatkan semua peserta didik. Saya banyak berdiskusi dengan teman-teman sejawat, meminta mereka menceritakan praktik baik mereka tentang pelaksanaan dan penerapan kesepakatan kelas yang baik. Nah, jadi ini yang saya temukan hasil refleksi saya. Jadi nanti hasil refleksi satu orang guru dengan lainnya tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan apa yang ditemukan atau apa yang dihadapi. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa hambatan yang Anda temui selama melakukan upaya tindak lanjut? Nah, contoh pengisian saya, hambatan yang saya temui selama melakukan tindak lanjut adalah tidak semua rekan sejawat memiliki pengalaman atau praktik baik pembuatan dan penerapan kesepakatan kelas yang baik di dalam kelas. Nah, ini contoh pengisian dari saya. Nah, selanjutnya apa upaya peningkatan untuk mengatasi tantangan dalam upaya tindak lanjut tersebut? Saya perlu mencari rekan sejawat baik di sekolah saya ataupun di sekolah lain yang betul-betul telah berhasil menerapkan kesepakatan kelas dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, ini adalah hasil refleksi saya tentang kegiatan tindak lanjut saya. Nah, selanjutnya ini adalah form pertanyaan-pertanyaan refleksi tindak lanjut yang berkaitan dengan Merdeka Mengajar. Apa kemajuan yang berhasil Anda capai dari upaya tindak lanjut yang Anda lakukan? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita juga melakukan tindak lanjut yang berkaitan dengan topik-topik yang ada di Merdeka Mengajar. Nah, di sini contoh pengisiannya, setelah melakukan tindak lanjut dengan mempelajari topik pada PMM, saya mendapatkan ilmu baru tentang cara membuat dan menerapkan kesepakatan kelas yang efektif di dalam kelas. Nah, jadi ini adalah refleksi dari hasil tindak lanjut saya. Selanjutnya, apa hambatan yang Anda temui selama melakukan upaya tindak lanjut? Selama melakukan tindak lanjut mempelajari topik di PMM, saya menemukan hambatan yang tidak begitu serius. Misalnya, saya mulai mengantuk karena terlalu lama menonton atau membaca materi. Nah, ini yang saya temukan. Selanjutnya yang terakhir, apa upaya peningkatan untuk mengatasi tantangan dalam upaya tindak lanjut? Nah, kemudian saya mengisinya seperti ini. Saya akan memilih waktu yang tepat untuk mempelajari topik-topik di PMM untuk menghindari rasa ngantuk atau kelelahan. Nah, jadi setelah kita mengisi semua pertanyaan refleksi ini, refleksi yang berkaitan dengan upaya tindak lanjut. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai, kita kemudian mengklik
tulisan kumpulkan yang ada di bawah sebelah kanan. Dan untuk selanjutnya, nanti kepala sekolah akan memeriksa refleksi tindak lanjut kita ini. Nah, mungkin ini sekedar contoh pengisian refleksi tindak lanjut. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa satu orang guru dengan guru lainnya tentunya mempunyai refleksi tindak lanjut yang berbeda-beda berdasarkan pengalaman atau apa saja yang ditemukan selama melakukan upaya tindak lanjut. Mungkin demikian. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.